Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Ijar Aulia dari kelas 11 IPA 5 ingin menjabarkan tugas sejarah tentang kejadian-kejadian yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari tanggal 6 sampai dengan 22 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Pada 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Dampak dari bom atom tersebut terjadi berkepanjangan dan turun-menurun. Bahkan radiasi turun-menurun tersebut menyebabkan penderita mengalami kanker tenggorokan, cacat mental, dan penyakit lainnya. Pada 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Badan ini dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI juga mempunyai tugas dan misi yang harus dilakukan untuk melangsungkan kemerdekaan. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan panitia persiapan kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekat, teguh, kekal, dan abadi negara Indonesia merdeka. Pada 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Pada tanggal ini, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua. Awalnya, Amerika Serikat merencanakan untuk menjatuhkan bom atom kedua mereka pada tanggal 11 Agustus tahun 1945. Tapi karena perkiraan pada tanggal 11 Agustus tersebut memperkirakan bahwa cuaca buruk akan terjadi, maka menyebabkan pada hari itu juga tanggal 9 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bomnya di kota. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Wijayadiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wijayadiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945 di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang kemerdekaan sudah di depan mata. Tanggal 14 dan 15 Agustus tahun 1945. Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 menemui berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang yang sangat mengerikan dalam peradaban manusia di dunia. Peristiwa menyerahnya Jepang tersebut merupakan bentuk kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Dunia Kedua, yang menyebabkan Jepang kehilangan kedaulatan negaranya. Hal ini membuat Jepang dikuasai dan diduduki oleh peristiwa Jepang yang menyerah pada Sekutu menyebabkan terjadinya perkosongan kekuasaan di Indonesia. Keadaan ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan dan 17 Agustus tahun 1945.
Dini hari, Soekarno dan Mohatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok di Karawang dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio. Pada malam hari, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Mohatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Para pemuda, Dai Nippon sudah dibom, tetapi kita harus merdeka. Let's go. Kita desak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera proklamasikan kemerdekaan. Ini kita sudah sampai rumahnya. Bung Karno ya, cari. Kita pakai Bung. Oh ini nih Bung Karno nih. Ayo Pak, masuk Pak. Ayo para pemuda, harap ikut kami. Nanti kami jelaskan di Rengas Dengklok. Sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut. Tapi, Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan So dan Go Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada tepat jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsanan Timur, nomor 56. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Lima. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan Soekarno, Hatta. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bunyi naskah teks proklamasinya ialah, kami bangsa ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam kesempatan itu juga dilakukan perencanaan Pancasila. Ada 5 orang tokoh yang terlibat, di antaranya Kiai Haji Wachid Hasyim, Ki Bagos Hadi Kusumo, Kasman Singodimedjo, Muhammad Hatta, dan Teguh Muhammad Hasan. Adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Pada 19 Agustus 1945, sidang ketua PPKI. Sidang kedua PPKI digelar pada 19 Agustus tahun 1945. Pada sidang yang kedua ini, kali ini fokus membahas tentang wilayah Indonesia dan mengatur kemerdekaan. Dalam sidang tersebut memutuskan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Provinsi-provinsi itu nantinya akan dikepalai oleh seorang gubernur. Setelah menjadi terbagi 8 provinsi, sidang kedua juga membentuk Komite Nasional Daerah. Mereka akan bekerja di 8 provinsi tersebut. Tujuan pembentukan Komite Nasional Daerah adalah
untuk membantu tugas Presiden. 20 Agustus 1945, penyebaran berita proklamasi. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa Barat Agustus 1945 dan juga dikenal dengan Hari Maritim Nasional. Maritim Nasional selalu diperingati setiap tahunnya agar masyarakat Indonesia sadar dan mengerti akan potensi besar yang dimiliki. Dengan memperingati Hari Maritim Nasional berarti juga memperingati juga segala upaya yang dilakukan pemerintahan tentang kemaritiman Indonesia. Hari Maritim Nasional juga ditetapkan pada 21 Agustus, menyimpan sejarah. Proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the five guiding principles of our national life. 22 Agustus 1945, pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR pada tahun 1945. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI dalam sidang pada 22 Agustus 1945. Badan Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan BKR. BKR adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR kalau saat ini berarti Tentara Nasional Indonesia. Awalnya sekian ulasan dari saya, ulasan tentang kejadian-kejadian yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan RI dari tanggal 6 sampai dengan 22 Agustus 1945. Memang hanya sedikit yang saya jabarkan, tidak semuanya karena mengingat kalau semuanya terlalu panjang. Jadi hanya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it is President Sukarno, Supreme Commander of the Armed Forces, Prime Minister, Mandatory of the Supreme Congress, Leader of the Revolution.